Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar, NIM 90100119168. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi wakalah. Menurut Alauddin Al-Samarkandi, secara etimologi wakalah ini yaitu perlindungan atau al-hifz. Ada kalanya wakalah ini bermakna penyerahan seperti pada perkataan tawakkaltu ala Allah, yaitu aku pasrahkan atau aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakalah juga berarti menyerahkan dan pemasrahan. Uh, Menurut Al-Sakarsi, secara terminologi mendefinisikan wakalah berarti mewakilkan dari penyerahan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain serta penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Adapun dasar hukum dalam Al-Quran yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Selanjutnya itu rukun dan syarat wakalah. Yang pertama, rukun wakalah yaitu orang yang mewakilkan muwakil. Yang kedua, orang yang menerima perwakilan wakil. Yang ketiga itu objek atau pekerjaan yang diwakilkan yaitu muwakil bih. Dan yang keempat itu sikhat atau ijab dan kabul. Selanjutnya itu adapun syarat dari wakalah. Yang pertama itu syarat sikhat, yaitu dapat berupa lisan, tulisan, syarat perbuatan atau tindakan yang menunjukkan kerelaan untuk mewakilkan. Apabila orang yang dituju untuk menerima perwakilan menolak, maka wakilah ini tidak sah. Selanjutnya itu syarat orang yang mewakilkan ialah cakap hukum, berakal, balik, muwakil, harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Selanjutnya itu syarat orang yang menerima perwakilan atau wakil berakal dan balik. Wakil harus mengetahui kewenangan yang diwakilkan kepadanya. Wakil tidak boleh orang yang terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan itu. Selanjutnya itu syarat terkait kewenangan yang diwakilkan. Kewenangan ini berupa kewajiban dan hak. Kewenangan juga tidak boleh berkaitan dengan hak seorang hamba, misalnya wakalah untuk menjalani hukuman qisas. Selanjutnya itu syarat objek wakalah. Objek merupakan kewenangan mewakil. Objek dapat diwakilkan dan objek wakalah harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan bagi penerima perwakilan wakil. Dan tidak boleh mewakilkan objek yang berhubungan dengan kewajiban ibadah kecuali ibadah haji, zakat, membayar kafarat, sedekah, kurban, dan tawaf al-nawawi. Selanjutnya itu adapun berakhirnya wakalah, yaitu yang pertama matinya salah seorang yang berakad. Yang kedua, salah seorang yang berakad ini menjadi gila. Yang ketiga, pekerjaan yang dimaksud dihentikan. Yang keempat, pemutusan dari mewakil kepada wakil diketahui wakil. Yang keempat itu wakil memutuskan sendiri yang diketahui mewakil. Dan yang keenam itu wakil keluar dari status kepemilikan objek perwakilan. Selanjutnya itu implementasi wakalah. Bentuk implementasi wakalah ini yaitu dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya terkait dengan akad-akad, misalnya dengan pembiayaan mudharabah. Pada lembaga keuangan syariah ini mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. Begitu pula dengan akad yang lainnya seperti akad salam, ijarah, dan akad lainnya yang menuntut adanya perwakilan pada pihak lembaga keuangan syariah ini oleh nasabah. Selanjutnya itu selain praktek tersebut, lembaga keuangan syariah pada umumnya ada jenis produk yang menggunakan akad wakalah seperti letter of credit, transfer, clearing, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji. Yaitu yang pertama itu kiriman uang atau transfer adalah jasa pengiriman dana dengan menggunakan sistem elektronik berbasis real time gross
settlement (RTGS). Selanjutnya itu clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik. DKE antar peserta clearing. Clearing dalam rangka penagihan warkat antar bank yang berasal dari wilayah clearing yang sama. Selanjutnya itu inkanso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran ekspektasi atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain dalam atau di luar negeri. Atau surat berharga beragam dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kwitansi, surat aksep dan lain-lain. Selanjutnya itu intercity cleaning adalah sarana penagihan antar warkat maupun surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berasal dari wilayah clearing antar kota. Selanjutnya itu letter of credit adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang baik antar pulau maupun antar negara, yaitu biasa disebut dengan ekspor impor. Selanjutnya itu payment adalah jasa pembayaran seperti pembayaran telepon, listrik, pajak dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.